Assalamualaikum guys. Halo guys, terima kasih ketemu lagi bersama Jalan Berlian Channel. Oke, senang sekali. Ini hari saya ketemu dengan anak muda istimewa yang sudah berbulan-bulan direse sama orang tuanya supaya bisa berpodcast. Oke, langsung aja kenalkan dulu Bang. Siapa namanya Bang? Halo semuanya, saya Rifi Imami Khairuddin. Saya orang Binjai juga lah, lama juga tinggal di Binjai dulu. Sekolah di SMP 1, SD 1. Sekarang di mana? Sekarang di Jerman, alhamdulillah. Di Passau. Di Passau. Di Passau, dia di perbatasan Jerman Austria dengan Ceko di tiga perbatasan negara. Oke. Iya. Jadi guys, kita mau bicara tentang anak muda ini yang katanya yang kemarin kabur dulu kan. Kabur aja dulu. Kabur aja dulu katanya. Ini rupanya sebelum dibilang kabur aja dulu, udah kabur duluan ini. Oke, betul Bang ya? Iya. Tapi tetap Indonesia kan? Alhamdulillah, selalu kalau itu. Tetap Indonesia, kabur, yang penting cari pulusnya aja kayaknya. Betul Bang ya? Benar. Jadi kan ini saya manggil Ripi aja ya. Iya. Ripi Bang. Bagaimana awal mulanya bisa sampai ke sana? Apa masuk ada agen sendiri atau ya bagaimana ceritanya? Jadi dulu kakak sepupu udah pernah di Jerman, udah ada di Jerman juga. Jadi memang dari kecil cita-cita Ripi memang mau ke Eropa Om. Pengen lah tahu gimana belajar dari Atlas segala macam. Kebetulan kakak juga udah di sana, jadi ada juga nanya-nanya gimana di cara kerja mas segala macam. Dia bilang kita ada di Medan, di Medan itu kursus bahasa Jerman. Kursus bahasa Jerman. Ya, kursus bahasa Jerman. Jadi mereka itu membuka kursus untuk bekerja di Jerman atau Ausbildung namanya. Oh, gitu. Ya, Ausbildung itu adalah sekolah vokasi, Pak. Itu seperti apa tuh? Sekolah BLK gitu? Seperti bisa dibilang seperti itu. Sekolah kejuruan apa pokoknya? Sekolah kejuruan ya. Dia setara seperti SMK, seperti itulah. Jadi selama 3 tahun kita itu diajarkan teori. Ini 3 tahun udah di sana? Ya, udah 3 tahun setengah. Nggak, mundur dulu sebelum sampai ke sana. Oh, sebelum ke sana. Ya. Nah, jadi di kursus itu, di kursus itu nanti kita akan belajar bahasa Jerman untuk mendapatkan sertifikat. Sertifikat namanya Goethe Institut Sertifikat. Kalau dia ada bahasa Jermannya sudah ada kemampuan dari kuliah, bagaimana? Bisa. Oh, bisa. Tinggal ikut ujian aja untuk mendapatkan itu. Karena ujian itu ibaratnya legal form untuk kita berangkat ke sana. Syaratnya, benar. Bahasanya udah bisa bahasa Jerman. Yang penting itu guys, ternyata harus bisa bahasa Jerman. Ya, mereka gunain bahasa Jerman, bukan bahasa Inggris. Ada juga yang bisa bahasa Inggris, cuman untuk keseharian harus pakai bahasa Jerman. Oh, gitu. Jadi, tadi berapa lama les? Untuk program Ausbildung ini, mengikuti Ausbildung ini dibutuhkan sekitar 10 bulan. Kursus minimal 10 bulan. Cuman ada beberapa yang mau cepat gitu, merasa sudah mampu, kemungkinan kurang dari 10 bulan bisa ikut gitu. Ya, cuman disarankan untuk 10 bulan karena tujuan kita belajar ini bukan hanya untuk dapetin sertifikat kan Om. Untuk di sananya kita harus ngobrol dengan orang ya. Jadi diajarin juga kebiasaan-kebiasaan di sana. Iya, gimana cara ngobrol yang yang pas. Ya, benar. Jadi kebudayaan diajarinnya juga. Iya, di Jerman nanti kayak mana. Langsung sama orang Jerman apa bagaimana tuh San? Jadi guru bahasa Jermannya ini atau yang punya Yayasan German Education ini dulu waktu kecil udah sama orang tuanya ke Jerman. Orang tuanya dulu nih pastor, pendeta. Gitu, ya bener. Jadi dia sama. Ya. Terus nanti seandainya udah lulus ujian gitu, mau berangkatnya tuh bagaimana jadi? Apa kita ke sana tuh cari kerja dulu atau dari sini? Oh, udah ada. Jadi Om, yang punya German Education ini sekaligus penyalur. Oh, dia sekaligus penyalur. Ya. Resmi pemerintahnya? Ya resmi. Jadi
kalau udah lulus ini kita bisa tahu nanti di sana gitu. Ya, jadi dia ada kerjasama, Zusammenarbeit namanya, kerjasama dengan beberapa perusahaan. Kalau kita mau kerja di bidang gastronomi namanya, yaitu bidang perhotelan, dapur untuk jadi koki, terus di hotel. Jadi Frau Hilde ini, Ibu Hilde ini dia bekerja sama banyak hotel di Jerman. Oh. Ratusan hotel di Jerman. Jadi dia bisa nyalurkan. Iya, nyalurkan. Permintaannya. Restoran begitu, juga, Les. ya. Jadi les lah kalau gitu anak muda nih. Ya, Betul, ya? disarankan, ya benar. Jadi oke, lanjut lagi tadi. Ya. Jadi yang mau bilang di Jerman itu sangat kurang tenaga kerja, sama kayak Jepang. Sangat kurang. Kurang. Jadi mereka itu angka kelahiran natalitasnya itu juga rendah, sama kayak Jepang, makin menurun tahun ke tahun. Dan anak mudanya itu kebanyakan karena negaranya maju, mereka bisa memilih mau jadi apa. Oh. Kebanyakan dari mereka tuh tidak mau bekerja di bidang yang ini, Om. Oh, bilang sini kasar gitu ya? Bukan kasar, mereka mau jadi apa aja mau, tapi asalkan jam kerjanya apa sesuai, dari Senin sampai Jumat tok. Weekend aku libur, maunya gitu. Oh, gitu. Benar. Asal dari tukang cuci piring nggak apa-apa katanya. Nggak apa-apa. Yang penting Sabtu Minggu aku libur. Gitu. Di sana tuh ya anak Iya, mudanya, jadi kan orang Jerman, Belanda itu mereka terbiasa ngeplan, Om. Ngeplan untuk 2 minggu lagi aku nanti mau ke sini. Oh, gitu. Jadi ya kalau kita yang di bidang hospitality, gastronomi, hotel, dapur segala macam, kan liburnya nggak beraturan. Ada nanti Senin Selasa libur, Rabu Kamis. Nah, orang Jerman, kebanyakan orang Jerman itu nggak mau. Kalau kita di sini kan pokoknya udah kerja ya. Iya, kerja. Oke lah gitu tadi. Sampai berangkat tadi udah les. Iya. Terusnya ujian di Jakarta. Ujian sebenarnya ada di Medan, baru ini di Medan. Cuman Goethe Institute itu pusatnya di Jakarta, di Menteng. Tapi kalau ujian bisa di sini? Ada di Medan. Baru ada juga di Medan. Cuman harganya lebih mahal, biaya ujiannya maksudnya. Dan jarang juga dibuka, mungkin 2 kali setahun atau berapa gitu. Oke, ini karena tadi cerita harga, lesnya berapa sebulan ya? Zaman Ripi dulu 1 juta, Om, 1 bulan. 1 bulan 1 juta. Sekarang udah dengar naik 1,5. Oke. Iya. 10 bulan les. Dan tuh ujiannya? Ujiannya dia karena ada 4 modul kan. Listening atau hören bahasa Jermannya, menulis, schreiben, speaking, sprechen, sama membaca, lesen. Nah, itu dihitung per modul. Zaman Ripi dulu 600 satu modul, Om. Kalau sekarang? Kali 4. Mungkin sekarang udah naik jadi 800 atau 900 gitu. Iya, kali 4. 3.200.000 gitu. Untuk sekali ujian. Terus itu ujian nanti keluar. Ya, keluar hasilnya kan. Untuk keluar hasilnya baru nanti kita bilang ke Ibu Hilde ini, Frau Hilde, bahwasanya saya udah punya sertifikat B1 dari Goethe Institute, mau melamar ke bidang apa? Saya mau jadi koki, saya mau jadi kerja di dapur, saya mau belajar perhotelan gitu. Oke, katanya. Nanti dia yang nyarikan apa di sana, siapa yang perusahaan yang butuh. Ya udah, nanti kita disuruh buat CV sama kayak di sini. Namanya itu Lebenslauf bahasa Jerman ya, Om, CV. Terus kita juga butuh motivation schreiben kayak essay. Kenapa kita memilih ini, Ausbildung ini? Kenapa, apa yang membuat kita tertarik dengan bidang ini? Gitu. Ya, nanti kita salurkan ke perusahaan. Ya. Interview tuh ya. Pertama essay dulu sama CV itu, baru nanti ketika itu semua dibaca, baru kita dipanggil untuk interview. Ya. Interviewnya online atau bagaimana? Kebanyakan online. Ya, karena untuk ketemu langsung sama pemberi kerja yang di sana itu terbatas kan, jadi online via Skype. Nah, sekarang kadang-kadang kan nanti orang berpikir ini kan, tadi nginget biaya. Ya. Nanti kalau udah kayak gini ternyata dia cemas gitu kan, susah kerja dapatnya tuh. Itu coba jelasin gitu. Jadi usah khawatir, ada khawatir atau nggak usah khawatir? Nggak perlu khawatir. Jadi yang perlu kita, sebenarnya yang paling perlu kita kuatin kalau kita mau ke Jerman adalah
bahasa komunikasi. Kalau kita udah lulus Goethe sertifikat ini, Goethe ini, TOEFL-nya bahasa Jerman ibaratnya itu, kok kita nggak usah khawatir. Nanti Frau Hilde ini yang nyalurkan kita. Oh. Ya nanti paling ada ngasih apalah biaya penyaluran sama Bu Hilde. Saya Ripi dulu 5 juta. Mungkin sekarang udah 6 juta gitulah. Oh, ya, begitu. Iya. Berarti sebetulnya nggak banyak habisnya ya? Nggak banyak, nggak sampai 50 gitu enggak. Katanya kalau ke Jepang udah sampai 30-an 40 gitu. Enggak ya? Enggak banyak. Nah, oke, waktu nanti dari Jakarta mau ke Jerman, tiket kita atau dari perusahaan nggak sih? Tiket dari kita. Dari kita. Ada juga beberapa penyalur lain, agen lain yang membayari kita. Cuman gaji ketika kita nanti pendidikan di sana itu dipotong sekian persen sama mereka. Oh, begitu. Diambil alih lah bagiannya untuk mereka. Ya, namanya mending kita siapin modal kita dari sini. Dan nanti bebas, itu udah punya kita semua. Oh, oke. Kesulitannya apa nih sebetulnya? Kesulitan selama belajar Om atau kesulitannya sebelum berangkat? Ya sebelum berangkat dengan apa selama pendidikannya ada nggak? Jadi bahasa Jerman itu bahasa yang bisa dibilang rumit Om. Rumit, ya. Karena dia kayak kayak bahasa Inggris, mereka kan cuma butuh tenses. Nah kalau di Jerman ini nggak cuma tenses saja, mereka pakai artikel. Kayak kalau bahasa Inggris kan the chair, the table kan. Kalau di Jerman itu ada 3 jenis untuk itu aja. Ada feminim, ada neutral, sama apa namanya? Jadi dia itu ada 3, dia di das untuk laki-laki, perempuan, sama netral. Dulu juga bahasa Jerman juga belajarnya. Oke, lanjut terus. Ya, itulah salah satu bukan kesulitan sih. Lebih ekstra aja kalau untuk belajar. Cuman kalau kesulitan yang apa gitu kurang. Paling untuk pengucapannya aja lah, kayak mereka lebih dari tenggorokan. Ya, selebihnya nggak ada. Selama belajar juga gurunya juga alhamdulillah bagus-bagus. Kita diajari nanti budaya sana. Budaya diajari di Jerman bagaimana. Jam, itu nanti dulu. Masih di sini dulu biar orang tahu. Selama pendidikan gitu nggak, ya pendidikan. Ada nggak kejenuhan gitu? Selama udah pendidikan? Nggak, selama les lah. Oh les, ada karena ngerasa dia takut nanti aku bagaimana gini gitu. Kalau takut Ripi kurang ya Om, agak optimis lah, lumayan optimis. Suka juga belajar bahasa dari dulu kan. Cuman biasanya belajar bahasa tuh mudah kan kalau Ripi kan, bahasa Inggris enak dulu waktu belajar. Bahasa Jerman ini kok sulit ini gitu kan, agak lumayan gitu. Cuman bisa juga pada akhirnya. Waktu kemarin satu gelombang dengan Ripi berapa orang? Ripi ada berapa ya? Hampir 10 lah, 10. Ada hampir 10 orang. Sekarang mereka di mana? Di Jerman semua. Woi, bro, 10-10-nya semua di Jerman. Orang mana semua? Warga? Ada yang orang Medan, ada orang Samosir, macam-macam di Sumatera Utara. Ada yang orang Bukit Lawang juga, orang Binjai, ada juga orang Binjai, kawan juga. Ya. Jadi di sana di Jerman ada Robin juga. Robin. Maksudnya ada rombongan Binjai ya? Rombongan Binjai ada. Ada juga. Ada juga, cuman Ormas ada nggak sana? Kalau belum ada, ya buka deh. Buka. Gimana? Buka cabang juga. Nggak ada ya? Ada. Kalau ormas nggak ada. Ada pula ormas nanti. Oke dah. Jadi biayanya totalnya sampai berapa? Kalau Ripi dulu hampir 30 juta. Hampir 30 untuk total ya, untuk les, biaya pesawat ke Jakarta, untuk hampir 30 juta udah sampai sana atau? Udah sampai sana. Oke, sekarang kita udah selesai lah cerita di sini ya. Iya. Kita cerita mau ke Jerman. Mau ke Jerman ya. Bagaimana surat-suratnya kemarin?
lama? Urusan. Selain Jadi- paspor kan ada visa. Ya, jadi sebelum ke Jerman kita harus ngurus visa ke kedutaan Jerman yang di Jakarta Om, Berapa di lama itu? Tamrin. Keluar. Jadi awalnya itu harus buat izin, bukan izin apa, janji temu. Bahwasannya kita tuh mau meng-apply visa untuk Ausbildung. Jadi nunggu janji temunya itu seminggu, seminggu. Oh, iya. Setelah itu udah dapat nih tanggal sekian kamu akan di apa untuk apply, diwawancarai. Udah nanti nunggu sampai janji temunya itu, kemungkinan udah selesai kita naruh berkas semua, 2 minggu, 3 minggu itu udah selesai visanya ya. Yang kita butuhkan itu sertifikat bahasa Jerman, Goethe, TOEFL-nya bahasa Jerman itu, Goethe Certificate Institute itu. Yang kedua itu kontrak kerja kita di sana. Oh, iya, dari kontrak perusahaan kerja sana ya, yang manggil ya. Gitu. yang manggil. Terus antrak itu kayak formulir yang kita isi nanti di sana di mana tinggalnya. Ya, kita ini statusnya apa, lajang atau apa gitu. Kelahiran tahun berapa gitu-gitu. Itu form itu sama biaya itu Ada uang tunjuk nggak katanya di sana? nggak ada uang tunjuk. Oh, nggak ada. Nggak ada uang tunjuk. Yang apa biaya untuk buat itunya ya, kayak buat paspor kan ada biayanya, buat visa juga ada. Itu pajak yang mesti kita bayar ke Jerman itu. Itu sekitar 100 euro lah. Oh, udah itu, 109 itu aja ya. Iya. Terus sampai nanti di Jerman kemarin bagaimana? Dijemput. Oh, dijemput. Ya, dijemput. Ya, bosnya. Jadi guys, kalau nggak dijemput kan kasihan juga nih sampai sana nih. Ini ada dari Bahoro. nggak tahu jalan. Nengok gitu, ini jalan mana gitu, jalan mana. Nangis kalau nggak dijemput ya, betul ya. Betul, Iyalah. ya, kan nggak tahu. Semua Biasa langkah yang begini. dilaluin adalah langkah baru kalau di Iya, sana. Jadi betul. kalau dipijak gini, ini habis Aduh. nikah nggak ada yang tahu. Iya. Syukurnya dijemput ya. Dijemput sama bos langsung di rumah kedatangan arrival arrival gate. Langsung lah dibilang selamat datang. Pelayanan di sana waktu dijemput sana memuaskan atau cemas enggak gitu ya? Ada cemas, kok ini belum datang gitu. Enggak, udah mereka udah nunggu di depan Weh. bosnya. Karena mereka nanya jam berapa datangnya, ada diperkirakan datang. Jadi guys, biar tahu aja, ini udah standarnya Eropa. Tadi janjinya jam 10. Kita kan di Binjai nih, kalau jam 10 lewat nggak apa-apa lah. Udah diteleponnya, mana kok belum datang? Nah, ya saya juga yang salah. Gitu. Jam 10 udah standar Eropa. Jadi sana kalau katanya jam 10 nanti udah nunggu mereka. Iya, apa tepat waktu, punktlich kalau bahasa Jerman. Artiannya kalau memang udah ada surat undangan sana, udah Iya. mau di sana, ada orang tua yang anaknya pingin ke sana, nggak usah khawatir. Nggak perlu khawatir, selagi ada kemauan Ah, pasti. udah diundang sana, di bandara udah jemput. dijemput. Oh, oke. Karena mereka butuh kita. Nah, waktu tadi dijemput, kan katanya mau sekolah nanti ya. Iya, Itu tadi udah selesai ya. Tadi dari sekolahnya mau berangkat udah selesai gitu ya. Iya. Udah surat-surat visanya gitu Iya. kan, ketemu visa. Ke Jerman turunnya di mana? di Munich. Di Munich. Bayern Munchen kalau. Bayern Munchen. Udah pernah ke sana? Udah ke apa namanya, ke Allianz Arena. Oh, iya. Dibuatkan video ya. Oke, sampai sana udah selesai. Kan tadi katanya sekolah lagi ya? Ya, jadi program Ausbildung itu yang ada disinggung juga tadi Om. Ya itu, jadi itu adalah program dari pemerintah Jerman untuk semua bidang pekerjaan. Ya, terus bidang artinya ini bukan untuk warga Jerman aja, untuk semua. semua yang Pekerja migran semua. migran, orang Jerman campur. Oh, Ya. gitu. Ya, jadi kita bakal sekolah secara teori dan praktek juga, dan kita itu ditempatkan di perusahaan-perusahaan. Jadi perusahaan itu yang menanggung gaji kita, yang menyekolahkan itu pemerintah. Untungnya sama mereka dapat apalah tenaga bantuan sekaligus mereka mengajari kita secara praktek dan secara teori dari sekolah. Jadi pemerintah. selama sekolah 2,5 tahun, 3 tahun? 3 tahun. Sekolah sambil bekerja. Sambil bekerja di perusahaan, ya. Nginapnya di mana? Disediakan sama perusahaan. Oh, perusahaan Ya, sediakan. ya. Terusnya biaya hidupnya Biaya hidup itu dari
dari magang tadi. Iya, jadi kita itu bakal dapat namanya gaji, bisa dibilang gaji. Cuman kalau magang itu ya uang saku. Uang saku. Brutonya itu peraturan perundang-undangan Jerman itu 1.000 euro. 1.000 euro. Kotornya 1.000 euro. Sebulan? Sebulan. 19 juta. Itu biasa untuk biaya hidup? Bukan, gaji. Oh, gaji. Apa uang saku, uang saku. Uang saku. Iya, selama 3 tahun magang ini. Ya, Sebelumnya. 1.000 euro itu untuk biaya hidup sebulan kita bisa. Oh, 200 euro aja cukup itu. 3 juta udah cukup untuk kalau untuk makan aja, kecuali gaya hidup nggak bisa kita ukur ya. Kalau gaya hidup cukup. Nanti nengok jam, nengok sepatu, nengok apaan. Habis. Beli tiket apa? Jalan-jalan, konser. Beli tiket main bola mahal tuh, tiket main bola. Lumayan kalau Liga Champion. Liga Champion mahal. Suruh nengok apa? Gitu. Jadi kalau untuk biaya kita cukup kali. Artinya biaya kelakuan ini yang bikin biaya kelakuan. Itu kan nggak bisa diukur. Itu nggak bisa diukur. Berapapun gajinya itu bisa habis. Habis kalau gaya hidup. Jadi guys, yang perlu tahu, dapat uang sakunya selama magang 1.000 euro. Kotor. Ya. Biaya nginap udah ditanggung semua, listrik semua. Dari situlah nanti mungkin dipotong 150 sampai 200 euro. Mungkin kita dapatnya 800 lah bersih. Oke, 800. Ya. Dan biaya mau jalan makan untuk kelakuan anak bayi 200 euro. 200 cukup. 200 cukup sebulan. 200 sampai 2,5 lah sebulan. Cukup. Jadi ada sisa sekitar 600, 500. Amannya 400 lah. 400 euro. Iya. 400 euro. Untuk dirupiahkan berapa? Beli baju apa? Dirupiahkan berapa? Kali 19.000. Berapa ya 19 kali 4? 19 kali 5 misalnya. 19 kali 5 9,5. 9 juta setengah. Iya. Oh, 9 juta setengah. Kalau nggak banyak nggak banyak yang dibeli. Oke, itu tahun pertama awal-awal gitu sampai tamat sekolah tuh ya. Ya, jadi peraturannya itu tahun pertama kotornya 1.000 euro, tahun kedua 1.100, tahun ketiga 1.200. Oh, gitu berapa? Ya, ketika udah lulus baru gaji per jam. Gaji per jam? Ya. Oke, ini ceritanya yang enak nih. Bang, gaji per jamnya berapa, Bang? 14,5 euro. 14,5. Satu hari berapa jam? 8 jam sampai 10 jam lembur. 18 sampai 10 jam. Kalau 8 jam sampai 10 jam. 8 sampai 10 jam. Jadi kalau 4 kali 10 jam 150 lah. 150 per hari ya. Rupiah kan berapa tuh, Bang? 150 tuh 150 kalau kali 2 ini aja, kali 5 19 ya. 150 kali 19. Hampir 3 juta. Satu hari 3 juta kurang ya 3 juta lah. 2.800.000 ya, gitu. Segitu. Kotor. Yang tua kayak saya bisa nggak nih? Nggak bisa, nggak ada lagi ya? Sebenarnya bisa aja, nggak tahu. Ada kebanyakan tuh 30, 35 gitu. Oke, guys. Jadi abang sekarang udah selesai pendidikan. Udah selesai. Tinggal kerja full. Kerja namanya, full. Ya, kalau kerja full masih dapat penginapan atau udah? Masih. Dari perusahaan. Dari perusahaan. Ya, cuman itulah kita bayar Nebenkosten namanya, kayak biaya inap aja. Nggak, kalau kita nyewa tempat orang lain itu harganya bisa 500 ke atas. Kita cuma bayar listrik sama airnya aja. Mereka nyediakan tempat. Mereka nyediakan. Ya. Tapi biasa orang Indonesia kan nggak banyak ngeluhnya gitu ya. Disukai kita di sana. Disukain ya. Iya. Suka kali orang Jerman sama orang Indonesia. Kita nggak rajin, nggak ngeluh. Pokoknya ya bisa tidurnya bagus, ya tempat tidur, tempat tinggal, dapat aman semua. Jarang tuh nanya, oh ini AC kami ribut-ribut biasa. Jarang Indonesia tuh ya. Nggak ada. Jadi orang Indonesia disukain pekerjaan. Iya, termasuk salah satunya kami lah. Jadi Ripi Om kerja di Hotel Göttingen namanya. Di Waldkirchen itu kota kecil di perbatasan Jerman. Kota wisata gitu enggak? Bisa dibilang seperti itu. Cuman kota wisatanya yang besar itu ada di tempat main ski. Kalau di tempat Ripi itu ya bagus tempatnya, cuman nggak sebanyak yang kota sebelah. Kalau sana tempat Ripi itu Jerman, budaya tips ada juga. Pasti, dan itu maksudnya.
It's dari situ. Ada tuh ya. Ya. Meriah bro. Ini anak muda, udahlah kabur aja lah dulu. Nggak besarnya biayanya. Daripada di sini, ya di sini bukan apa-apa. Iya. Kan kalau 5 tahun di sana aja kebun sawit bisa terbeli nanti. Ya, untuk nabung dan belajar apa melihat dunia juga kan. Iya. Tapi yang penting tadi semuanya itu ya kelakuan, ya biaya kelakuan. Iya, biaya kelakuan. Sama sana di sana tuh godaannya apa? Atau perempuan di sana Eropa katanya kan suka nengok orang yang kulitnya ini nggak gelap nih yang kulitnya ya? Iya, sebenarnya relatif sih, mereka suka. Ada juga orang Eropa sama orang Afrika sama orang apa? Ya ada benarnya juga. Karena kan orang Indonesia ini kan pandai dia bersilat lidah. Itu sebenarnya yang disukai mereka. Maksudnya kayak kan orang Jerman ini kaku, pacaran bayarnya masing-masing. Kalau orang Indonesia kan dunia ini untukmu gitu. Itu yang mereka suka. Kalau kata orang Boro apa itu katanya? Uloknya juga. Ulok. Ya, itu yang mereka suka. Oh, gitu. Kalau tantangan tadi Om, karena di sana negara bebas. Ya itulah, semuanya bebas. Kalau kita agama lah kita nilai-nilai agama ya harus kuat lah. Kayak contohnya alkohol, mereka kan alkohol untuk mendinginkan badan segala macam, menghangatkan badan. Nah ini kalau andainya orang mau berangkat mau ke sana, tertarik ke sana, orang tua nanti yang Muslim kan ditanya bagaimana sholatmu sana. Ya. Itu bagaimana? Sholat sebenarnya bisa-bisa aja. Jadi untuk sholat ada ini masjid di sana. Masjid di kota-kota besar udah ada. Cuman di beberapa wilayah-wilayah yang kota kecil gitu memang nggak ada, ya sholat di rumah lah. Ya, sholat di rumah. Masih musafir nggak apa-apa. Ya, benar. Bisa, kalau sholat bisa. Oke, ini sekarang ini lagi di Binjai ini lagi ngapain? Liburan atau lagi libur musim panas. Libur musim panas kenapa sana? Nggak banyak, nggak kerjaan tuh. Jadi mereka itu bukan nggak banyak. Jadi budaya di Eropa namanya Sommerferien. Jadi libur yang benar-benar lama itu libur musim panas. Karena musim panas itu kan orang sana kan suka matahari Om. Jadi matahari dari musim panas yang singkat itu, yang cuma 3 bulan itu dimanfaatkan mereka untuk liburan. Ke Asia, ke sana kemari. Jadi negaranya malah ini agak kosong. Gitu. Ada juga yang budgetnya terbatas, ya mereka liburan di negara mereka sendiri. Gitu. Ya, rame juga di tempat-tempat wisata aja gitu. Jadi sekarang ini lagi musimnya liburan. Musim panas, gitu, musim panas. Gitu. Ya. Oke guys, jadi itu tadi bincang-bincangnya. Orang tua nggak usah khawatir. Ternyata pasti, pokoknya perlu. Ada kemauan ya. Ada maunya. Mudah-mudahan ini pun sebetulnya bukan mempromosikan satu nih, hanya kita podcastnya untuk bicarakan, ayo kabur dulu. Bukan bicara, oh di sana ada, bukan gitu ya. Bukan. Tapi karena ya memang ingin pertanyaannya. Nah, satu lagi sebelum ditutup ya kan begitu ya. Apalah kata-kata Bang untuk orang-orang yang ingin, yuk kabur dulu gitu kan. Tetap cinta Indonesia waktu di sana kan? Pasti. Wah. Gimana Bang? Silakan Bang. Jadi dunia ini luas, banyak macamnya, banyak orangnya segala macam. Ayolah kita lihat gimana dunia ini dari sudut pandang yang berbeda. Betul. Yang selama ini kita lihat di Binjai, di Indonesia. Halnya seperti ini, gimana di Eropa, di negara lain. Selain kita bisa melihat dunia juga, kita banyak belajar dari mereka, etos kerja mereka gimana. Pun kita bisa mengenalkan Indonesia gimana. Jadi mereka tuh salurnya sama kita tuh. Jadi kita nih representasi Indonesia di sana. Jadi garda terdepan lah. Oh gini orang Indonesia kata orang tuh. Gitu. Pemerintah di sini jelek-jelek kita, ngapain kita di sana jadi garda terdepannya. Tunjukin kayak mana orang Indonesia ulet, rajin, nggak banyak ngeluh, pandai juga di sekolah, gitu. Jadi selain kita di sana nyari rezeki, belajar, kita juga jadi representasi dari negeri kita. Ya, jadi kalau pesan-pesannya untuk orang tua yang anaknya ke sana tapi dia takut nanti takut bagaimana sana. Tidak. Enggak ya? Bu, Pak, nggak perlu khawatir. Jadi anak-anak kita, anak-anak ibu bapak itu bakal belajar di sana.
Yang penting percaya aja mereka bakal baik-baik di sana. Dinasihati untuk tetap lurus segala macam. Kriminal sana? Nggak ada. Wah, nggak ada. Ormas nggak ada sana? Dompet jatuh kan waktu trekking, balik lagi ke rumah. Balik? Balik. Kan ditengoknya ada kartu ATM. Bank Ripi kan. Malah Terus balik? ya didatangi ke bank, bilang ini punya siapa nih, jatuh tadi waktu di telepon. Hampir sama dengan di sini ya. hampir sama. Hampir mirip, beda sedikit aja gitu. Aduh. Ya, oke. Bang Ripi, terima kasih bincang-bincangnya. Ya, nanti kalau sama-sama. kita bincang-bincang lagi. Dan ini awal Agustus. Akhir Agustus insya Allah pulang. Akhir Agustus akan berangkat lagi ke Jerman. Ya, enak kali kan ya. Awak pun kepingin. Oke Bang, terima kasih. Ya, terima kasih sama-sama Om. Sama-sama. Pakai bahasa Jerman. Bilang sampai ketemu. Auf Wiedersehen. Tschüss. Apa artinya? Auf Wiedersehen, sampai bertemu lagi. Tschüss itu dadah, bye-bye. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, tschüss. Sampai ketemu di Jerman maksudnya. Sehen wir uns in Deutschland. Oke. Saya cuma tahu bahasa Jerman itu dari lagu Du bist alles. Du bist alles. Di matamu aku melihat in deinen Augen Stoffeles Yomisat, kata betul ya? Iya ya. Apa di matamu aku bisa melihat dunia apa? Gimana liriknya? Ya gitulah. Oke, guys. Terima kasih.